Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari terakhir bulan Ramadan akan meninggalkan kita tahun 2020 ini. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada amal-amal kita, menerima amal-amal kita, dan masih ada waktu kesempatan satu hari untuk bisa beramal. Jemaah kaum taqwa astagfirullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siarannya atau melihat siaran ini. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana setelah Allah memberikan penjelasan tentang masalah-masalah, di antaranya adalah yang berhubungan dengan zina, tuduhan zina, kemudian pencegahannya berupa memasuki rumah, izin atau ada memasuki rumah, kemudian menggalakkan pernikahan, membebaskan budak. Kemudian Allah baru setelah itu memberikan dalam suasana yang sudah bertobat, suasana tenang dan sebagainya, Allah lah yang memberi cahaya atas hal tersebut, mengawal kaum muslimin. Kemudian Allah juga menggambarkan bagaimana cahaya Allah itu meliputi langit dan bumi, diberikan kepada langit dan bumi dengan perumpamaan sebuah lubang yang tak tembus miskat itu, ataupun ditambah lagi dengan pelita ya, ataupun lampu ya, yang begitu luar biasa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kacanya itu seperti bintang yang bercahaya dan sebagainya ya, diminyaki oleh minyak zaitun dan sebagainya, serta la syatiya wala barbiyah, tidak timur dan tidak barat, gambaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita lanjutkan di ayat yang ke-36 surat An-Nur, surat cahaya. Ayat yang ke-30. Silakan dibuka itu Android ataupun Al-Qur'an. Mungkin nanti suatu saat teknologinya lebih canggih lagi, bukan Android, di mana dipencet atau udah ada Quran gitu. Pakai cincin aja udah keluar Quran. Keren kayaknya saja. Ada pendengar itu lagi, ya silakan. Sama istri dan anaknya lagi tidur. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Di ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dalam rumah-rumah Allah atau dalam masjid-masjid Allah yang diizinkan atau diperintahkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah dan memuliakan, bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan petang. Nah, ini selaras cahaya Allah di dalam yang mungkin digambarkan seperti pelita itu, selaras dengan cahaya orang-orang yang bertasbih, diperintahkan bertasbih di masjid. Karena masjid itu searah dengan atau selaras dengan cahayanya Allah. Dan salah satu siar-siar Allah adalah masjid.
Ini disebutkan bertasbih. Kemudian ada kata-kata ya turfa, memuliakan Allah. Jadi cahaya tadi ya. Kemudian selaras juga dengan suasana masjid dengan keagungannya. Karena di masjid itulah diagungkan cahayanya Allah. Diagungkan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang pertanyaannya, kok ada yang nggak ke masjid ini selama Covid? Ya itu pilihan. Setiap orang punya pilihan masing-masing. Ada yang mengikuti anjuran ulama tertentu, ada yang mengikuti anjuran ulama tertentu, itu silakan pilihan masing-masingnya. Jangan ribut nih. Yang mestinya ribut adalah orang yang tidak sholat. Kita ajak untuk sholat. Kembali lagi, jadi selaras dengan cerita gambaran Allah tentang cahayanya Allah. Yang nggak kebayang oleh kita cahayanya Allah. Dan itu berwujud nyata pada masjid, pada orang yang biasa sholat. Dan kita tahu zaman Rasulullah itu masjid jadi pusat kegiatan, jadi center of community lah, pusat kegiatan dari masyarakat itu di masjid. Makanya Nabi pertama kali ngebangun di Madinah itu bukan ngebangun pasar, ya. Bukan membangun mall, tapi yang pertama dibangun adalah masjid. Kan waktu datang ceritanya begitu ya, untanya Nabi turun dari unta, kemudian untanya jalan, kemudian menderum itu artinya duduk. Nah, ini di satu tempat di depan rumah seorang sahabat. Di situlah dibuat masjid. Nabi sementara tinggal di rumah sahabatnya waktu itu. Dari masjid itu baru dibangun peradaban Islam itu. Makanya sekarang alhamdulillah banyak masjid-masjid yang sudah ada operasinya atau sistem Baitul Mal dan sebagainya, itu bagus. Ada rumah sakitnya ya, termasuknya ada rumah sehat. Ini di masjid sudah lama ya teman-teman. Di sebelah masjid sudah lama ya. Rumah sehat Basnas. Banyak masjid-masjid yang sudah mulai menerapkan itu, menerapkan bahwa masjid itu pusat kegiatan masyarakat. Kalau perlu menjadi lembaga, ada yang menjadi lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan sebagainya, kesehatan, sehingga jadi nyaman masyarakat. Ya, bukan untuk sholat saja mesti. Karena ini bagian dari cahayanya Allah. Bahwa Allah menerangi langit dan kemudian di ujung ayatnya disebutkan yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar, di waktu pagi dan petang. Di sini disebutkan kata-kata pagi dan petang. Intinya sebenarnya semua waktu gitu. Makanya saya suka sedih tuh kalau ada masjid dikunci. Kalau masjid dikunci jadi museum aja, jangan jadi masjid. Masjid itu mestinya dibuka. Tapi kan orang suka buang air sembarangan, ya kita bersihin, kita lah pengurus masjid. Gitu. Ini jangan-jangan buat apa masjid dibuat kalau tidak jadi tempat yang nyaman buat musafir, tempat yang nyaman untuk datang orang sholat ke situ. Ini mau sholat aja tempat tunggunya dikunci. Kalau ada, sampai ada salah satu ulama tuh menyebutkan kalau ciri-ciri ada masjid gitu bukan masjid itu candi katanya. Maaf ya. Atau sesuatu yang keramat atau apa dikunci. Ya. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Mestinya sembarangan orang masuk, nggak apa-apa. Kalau kotor ya dibersihin. Artinya, ya kita sama-sama. Maaf saya sebut tadi salah satu situs berbakar ya. Artinya jangan disamakan gitu dengan
situs-situs ataupun tempat-tempat yang apa yang harus dikunci, dijaga kebersihan secara ya masjid mau ada di waktu pagi dan petang. Kemudian di ayat yang ke-37 ya, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis ya, tijarah ya, wala bai'un atau perdagangan ya, perniagaan tijarah atau bai'un atau dagang dari mengingat kepada Allah dan menunaikan sholat ya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka takut pada satu hari yang berguncang hati dan pemeliharaan. Nah, sekarang siapa masjid-masjid yang disinari oleh Allah SWT? Disinari oleh cahaya Allah adalah masjid-masjid yang salah satunya ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis di situ. Jadi ini tiga nih, ada tiga gambaran yang Allah berikan. Bagaimana cahaya Allah di dalam satu lampu itu, ya. Kemudian masjid, kemudian orang-orangnya gitu. Begitulah Al-Quran menggambarkan. Jadi manusia itu mudah mencernanya gitu. Ada cahaya Allah yang digambarkan sebagai lampu yang taruh kaca, ya, seperti bintang-bintang dan sebagainya. Kemudian kenyataannya itu ada di masjid, ya. Bagian masjid itu dianjurkan untuk diagungkan nama Allah, kemudian disebut nama Allah di situ. Kemudian ada lagi turunannya lagi nih. Turunannya adalah orang-orang yang tidak lalai terhadap bisnis. Apa aja? Ya. Pertanian tidak dilalaikan orang itu. Perdagangan tidak dilalaikan. Perikanan tidak dilalaikan. Tambang, sebutin aja semua usaha-usahanya. Bekerja pun tidak dilalaikan. Dia tidak melalaikan itu. Tidak melalaikan dirinya, tetap terhubung dengan cahaya Allah dengan cara berzikir kepada Allah. Beringat kepada Allah. Jadi nggak lalai. Sampai Nabi pernah menyatakan dalam satu hadisnya, Nabi kurang suka itu kalau ada alat-alat pertanian di dalam rumah. Maksudnya alat-alat pertanian di dalam rumah adalah apa? Jangan menjadikan itu jadi hal yang utama gitu. Bukan haram punya, bukan. Jadi lalai terhadap mengingat Allah, kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Makanya ada salah sahabat tuh yang begitu, ini saya juga istighfar ya, begitu kuat untuk berjamaah, ya, sampai ketika dia masbuk ataupun ketinggalan sholat berjamaah 1 atau 2 rakaat, namanya masbuk, dia ingat saya dilalaikan oleh kebun nih, kebun saya sedekahin dah, gitu. Dan ingat yang namanya sedekah kan nggak membuat miskin ya. Itu udah levelnya udah tinggi sahabat. Kalau kita begitu, waduh berat juga nih kayaknya nih. Nggak kuat kayaknya. Misalnya ada satu bisnis sehingga kita tidak sholat jamaah, ya. Istighfar lah. Ya termasuk saya juga ya. Sekali lagi ya, jadi tidak lalai ini. Jadi ada 3 gambaran yang memberikan, termasuk orang-orang yang disinari cahaya Allah.
Nyarinya kemana orang-orang yang sinari kayak Allah? Ya cari di masjid, cari di majelis taklim, cari di kumpulan orang-orang yang mencari ilmu, ya, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ciri-cirinya lagi. Orang-orang yang tidak lalai dengan bisnis ini ada ciri-cirinya selain mengingat Allah, ya, mengagungkan Allah. Wa iqamis shalah, dan orang yang menegakkan sholat. Makanya waktu ada di Madinah waktu itu ada orang dari luar datang pada waktu sholat, bingung dia di pasar-pasar sepi. Ini apa namanya, dagangan digeletakin gitu aja. Sampai ditanya, orang itu datang, ini pada kemana orang waktu di masjid ya? Itu levelnya sudah tinggi itu ya, ditinggalin aja itu barang dagangan. Tapi bukannya rugi itu misalnya begitu berkah, karena dia sudah menaruh harta itu di tangan, bukan di hati. Kalau harta ditaruh di tangan dibuang gampang, kalau harta ditaruh di hati dibuang sakit hati. Kira-kira begitu sih. Komen aja ke sebelah sini. Tidak cuma sholat, sekali lagi ya, tidak cuma sholat. Orang-orang yang disinari cahaya Allah, dia berzikir, tidak lalai dengan bisnis, dengan usaha, mau gimana caranya dia tetap ingat. Ya, kalau bos yang nyuruh, ya tinggal ngomong aja sama bos, saya mau sholat dulu bos. Gitu. Kalau dipecat, ya pecat bos. Bosnya dipecat. Cari kerja. Ada satu kisah gini. Ada kawan orang Bandung, dia kerja di salah satu makanan fast food, saya tidak sebut namanya, makanan terkenal dengan burger dan ayam goreng, mas. Tapi masya Allah susahnya buat sholat Jumat, susah banget ya. Ada aja omongannya supaya akhirnya dia keluar. Saya bilang begini sama kawan itu, bro, gitu. Ente ini keluar dengan iman, insya Allah dapat kerjaan lagi. Ya. Ada tetangga saya juga di sini nih, di kampung Asta, saya tidak sebutkan namanya ya. Dia cerita sama saya, Pak, di kerjaan saya disuruh begini-begini Pak. Ngapain begini-begini? Itu disuruh ngasih saja. Ya, ini nggak usah disebut namanya ya. Ya udah bismillah, cari yang lain gitu. Akhirnya dia keluar, sekarang udah kerja lagi. Mungkin yang keluarganya tahu benar juga, tapi kan nggak saya sebut namanya ya. Nah, agak sama. Jadi sekali lagi ya, bagaimana orang-orang yang berzikir ini dia iqamis shalah, dia menegakkan sholat. Bukan cuma sholat yang 5 waktu. Kita jadi mikir nih, aduh, kumaha yang sholat 5 waktu juga salah ya. Ya udah bismillah jalan. Yang bolong-bolong ditambah. Udah gede juga masih mau kemana sih, hidup kita ini cuma sekali kawan. Hidup itu cuma sekali. Kalau sholat aja masih nggak mampu, ente nonton malam-malam ke jam 1 malam nonton film. Kalau kamu bola lagi gitu, bukan. Nonton bola juga boleh, asal ingat aja waktu ya. Boleh, bukannya nggak boleh. Cuma ingat waktu. Kalau lama-lamanya sayang waktunya kan. Ya. Mendingan buat bercanda sama anak istri ketawanya. Tidur. Kemudian ya, karena sholat itu salah satu bentuk bahwa dia itu terlihat dia muslim atau tidak. Baina kufur wal iman itu sholat. Antara kafir dan iman tuh titiknya sholat. Kalau 0 sampai 50 sampai 100%, 50%-nya itu antara sholat dan tidak itu. Ketika dia tidak sholat masuk ke sini. Ketika dia sholat masuk ke sini. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh orang
zakat, aku puasa. Ya, sholat, zakat, puasa. Nih. Kemudian aku tidak mengerjakan tidak melakukan mengerjakan yang diperintah dan tidak melakukan yang dilarang. Apakah saya masuk surga? Ya, kamu masuk surga. Kalau dia sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban itu, syarat minimal lah. Oke, potongan ayat selanjutnya. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Sholat tidak boleh cuma sholat saja, harus ada kewajiban zakat. Zakat fitrah misalnya sekarang, zakat mal. Kalau yang kira-kira sudah mencapai nisabnya harus dihitung zakatnya nih. Jangan cuma zakat fitrah yang 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras, tapi zakat malnya udah dihitung belum? Zakat perniagaannya udah dihitung belum? Zakat penghasilan atau profesi sebagian orang menetapkan itu udah dihitung belum? Ya. Jangan sampai ada hak orang miskin ada di situ. Ya. Kan cuma sedikit 1/40, 2,5%, 1/40, 2,5%, 1/40 kok 2,5%? Tanya sama guru SD, guru matematika. Bagaimana 2,5%, Pak? Dari mana? 1/40 kali sekian. Makanya orang Islam juga harus bisa matematika. Nanti urusan waris matematika, urusan zakat matematika. Ini kan kadang-kadang itu mah ilmu dunia, salah ente. Ya. Matematika itu membantu kita juga, dan ilmu lainnya, ilmu sains, apapun itu, membantu kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waris nanti 1/2 untuk ini, 1/4 untuk ini. Makanya ajarkan anak-anak kita untuk mendapat ilmu-ilmu dasar seperti itu. Ya. Karena zakat itu dihitung dengan cara itu. Dalam 1 tahun dihitung berapa yang saya masuk, berapa yang saya keluar, berapa biayanya. Ya. Ada yang mengatakan 95% gram emas misalnya, ada yang 85% gram emas dihitung setahun, bagi dengan jumlah gajinya misalnya. Ketahuan, kalau sekarang memberi 6 juta sekian itu udah masuk dalam profesi. Jadi kalau ada orang yang punya penghasilan 6 juta sekian masuk dalam profesi. Ya. Kalau yang lebih tegas lagi zakat pertanian 10% dan 5%. Itu dari total semuanya. Kalau 5% untuk yang diairi ya, yang diairi dengan sistem pengairan dengan alat-alat dan sebagainya. Tapi kalau yang udah ada di situ dirawat, di air hujan dan sebagainya, itu 10%. Artinya 10% kalau 210 ton berarti 1 ton. 1 ton harus disingkirkan, harus diberikan. Habis gimana mau zakat, Pak? Saya tanah yang saya garap ini adalah gadai, Pak. Gadainya juga gadai non syariah. Artinya gadai dengan cara konvensional atau gadai dengan cara bunga, ada tambahan di situ. Gimana saya mau zakat? Nah, gadainya diperbaiki. Kalau perlu jangan gadai, sewa biar gampang. Kalau gadai itu kan berat itu. Kalau yang terjadi di nggak tahu ya, ini di kampung kita mungkin ya, atau di kampung lain nggak tahu. Yang di kampung kita terjadi adalah ketika orang menggadai kebun atau sawah, ya misalnya 10 juta. Kemudian sawahnya itu dipakai sama orangnya, bukan sama yang terima duitnya, bukan yang memberikan duit. Lah terus bagaimana dia mau memberikan uang lagi atau membayar utangnya? Kalau lahannya itu dipakai. Kalau lahannya itu dipakai, gimana dia mau memberikan? Makanya itulah terjadi, ada tambahan di situ, ada riba, ada boror di situ. Ini berhubungan, jadi nggak cuma hubungan hablum minallah, tapi ada hablum minannasnya nih di zakat. Makanya banyak kisah-kisah tentang orang yang tidak pelit dengan orang yang pelit dengan orang miskin. Bagaimana kisah seorang
Mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Jadi petani yang dermawan, jadi pedagang yang dermawan, jadi pekerja ya dermawan. Kita nggak punya duit, nggak usah mikir nggak punya duit. Senyum aja sedekah. Kalau semuka fiwajhi kan sedekah. Senyum aja sedekah. Kan gampang tuh. Tarik aja nih. Ya. Tinggal ditarik gampang, nggak banyak. Kalau kita begini ngomel, itu di situ harus senyum, ngomel nggak? Benar nggak? Senyum aja dekat, nggak usah pusing. Ya, negur, tanyain orang. Ya kata Nabi, kalau perlu bagi kuahnya orang. Mungkin nggak biasa masak, kasih mentahnya. Saya mau yang mentah aja, enakan kalau yang mentah aja. Zakat. Banyak nih kalau dibahas mengenai zakat, terutama zakat mal. Kalau zakat fitrah orang udah pada bisa, udah pada tahu. Kemarin ngobrol-ngobrol lah sama teman, nggak usah disebut temannya. Iya saya lagi mikirin fitrah, alhamdulillah mikirin fitrah. Berarti dia punya. Tapi masalah zakat mal kita coba cek. Kadang-kadang kita ngomongnya dengerin orang-orang yang tidak layak zakat mal gitu. Gaji di bawah 4 juta ya, 3 juta, ada 2 juta, ada yang 1 juta gitu. Ya alhamdulillah masih dapat segitu ya. Saya kontrakan 300-400 ribu di sini ya, kalau di Jakarta udah nggak ada kan kontrakan segitu. Nah, tapi ada orang-orangnya. Kemarin nih contohnya, ada orang yang bersedekah salah satu kosmetik apalah saya nggak usah sebut ya namanya. Itu bersedekah sampai sekian miliar. Oh subhanallah. Itu best. Kita ingat bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf kan yang ditawar oleh ini. Apa nih? Ada yang ditawar oleh orang-orang yang mau berdagang dengan dia, ada sekitar 700. Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan saya lupa. Ada 700 onta dengan barang dagangannya. Datang ke Madinah masa paceklik, masa musim panas paceklik. Orang-orang sebagian orang pedagang sama ada Yahudi kalau nggak salah ya, kalau pedagang-pedagang lain. Mungkin ada juga pedagang Muslim, saya nggak tahu juga. Itu datang ke pinggir kota itu terus bilang, mau nggak saya tawar 1,5 kali lipat deh, 150%. Nggak mau gitu. Maunya dijual lagi. 200%, 2 kali lipat. Nggak mau gitu. Sampai ada yang beberapa, aduh lewat dari itu sih kita nggak mampu berdagang, gimana caranya untungnya gitu. Abdurrahman bin Auf bilang, ada nggak yang mau beli barang dagangan saya ini 700 kali lipat? Wah, nanti lah 70.000% atau 70%? 700 kali 100, 70.000%. Siapa yang mau 70%? Itu mah gila. Itu mah orang yang nggak benar. Tapi ada yang mau. Siapa yang mau? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diinfakin terus gitu. Terus subhanallah ya, ini satu kisah zaman Nabi SAW. Dan mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Kan kayaknya pernah saya cerita juga ya. Bagaimana Umar bin Khattab datang dengan sepertiga hartanya, datang ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad SAW, ini saya datang untuk berjuang fisabilillah, bersedekah. Berapa bagian harta ini dibanding harta kamu seluruhan? Kurang lebih 30%.